Ya, selamat sore. Kembali lagi bersama kami dari studio Papopos TV, di mana saat ini kita akan berdialog langsung melalui Papopos TV Podcast dengan hashtag membuka pikiran. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan perayaan Cap Gomeh yang akan berlangsung di Nabire. Dan saat ini di studio kami juga telah hadir dua orang narasumber, di mana yang pertama yaitu Bapak Antoni Wijaya selaku Ketua PSMTI Nabire, dan juga yang di sebelah Pak Antoni ada Pak Alex Manibui selaku Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Nabire. Iya, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Kabar baik. Terima kasih kita sudah diundang. Ya, sama-sama Pak. Untuk pertama mungkin Pak Antoni, kita ngobrol terkait dengan PSMTI sendiri. Menurut kita atau mungkin dari masyarakat mungkin kurang mengetahui seperti apa PSMTI itu. Pak Antoni selaku Ketua PSMTI, yang dimaksud dengan PSMTI Nabire ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada publik. Ya, baik. Jadi PSMTI sendiri itu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Paguyuban ini sudah terbentuk secara nasional loh. Jadi kita Kabupaten Nabire ini baru 2 tahun terbentuk, dan paguyuban ini benar-benar dalam skala yang cukup luas. Dulu ada beberapa organisasi yang lain yang mewadahi warga Tionghoa di Indonesia, tapi terakhir untuk untuk bisa merangkum semua warga Tionghoa, karena kan Tionghoa ini terdiri dari banyak marga, terdiri banyak marga dengan karakteristiknya sendiri-sendiri, yang mungkin saking banyaknya akhirnya tercetuslah paguyuban sosial. Marga Tionghoa semua digabungkan jadi satu. Kalau dulunya masing-masing marga itu mereka punya perkumpulan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya PSMTI, semua perkumpulan itu dilebur jadi satu. Nah, kenapa ada kata sosial di situ? Yang memang tujuannya lebih ke kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi tidak menjurus ke bidang-bidang yang lain. Nah, jadi untuk di Nabire sendiri, kita dulu sudah ada yayasan yang mewadahi warga Tionghoa di Nabire. Itu ada Yayasan Amal Bakti Tionghoa Nabire namanya. Ya, cuma terakhir ketuanya itu Pak Gunawan. Pak Gunawan Sumber Baru. Nah, karena terkait dengan faktor usia, dan mereka juga melihat sudah waktunya harus ada regenerasi di dalam komunitas Tionghoa di Nabire ini, akhirnya minta Yayasan Tionghoa itu untuk sementara waktu divakumkan dulu, divakumkan, dan semua kegiatan dialihkan ke PSMTI, jadi ke paguyuban. Nah, kita ini kebetulan saya sama Ko Alex ini dipercaya untuk menjadi ketua, dan Ko Alex wakil ketua di paguyuban di PSMTI. Nah, di masa bakti kita ini yang memasuki tahun kedua, ya tugas utama kita itu mungkin ya kita lebih ke bagaimana untuk merangkul semua warga kita yang ada saat ini. Nah, karena tanpa ada persatuan, tanpa ada kekompakan, makanya mustahil kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara bersama-sama. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sampai di tahun kedua ini, ya
berusaha gimana caranya untuk menarik minat Ya. saudara-saudara kita yang lain agar mau terlibat secara lebih aktif lagi di kegiatan-kegiatan sosial ini. Dan ini nggak gampang lah ya, ini 2 tahun ini tantangan buat kita. Tantangannya luar biasa Pak ya. Luar biasa. Jadi ciri khas dari etnis Tionghoa ini kan jiwa pedagangnya kan ini begitu tinggi kan. Jadi kita harus mengakui setiap langkah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, perhitungan untung ruginya itu pasti ada. Jadi kita tidak mau menampik hal ini ya. Ini sangat manusiawi dan memang sesuai dengan karakternya warga Tionghoa. Nah, kita ini dengan Ko Alex ini berusaha gimana caranya agar kegiatan-kegiatan sosial pun sekarang mulai dilirik. Jadi kita berusaha mencontohkan, berusaha untuk maju di depan selama 2 tahun ini gimana agar warga kita mulai melirik ini kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Memang nggak ada untungnya pada saat ini, tuh secara finansial nggak menghasilkan apa-apa karena memang kita kerja sosial. Iya, namanya paguyuban sosial. Betul. Jadi itu yang berusaha kita tularkan begitu ya, ke teman-teman kita semua. Ya salah satunya dalam kegiatan festival Cap Gome ini, nah mungkin ada yang teman-teman yang kok festival Cap Gome sudah lewat kemana-mana ya, harusnya kan 15 hari setelah Imlek ini Cap Gome. Tapi kemarin memang kita sempat merencanakan di waktu yang seharusnya, tetapi persiapan ini butuh waktu panjang. Nah mungkin itu nanti kolek bisa ceritakan dari jauh. Dari sisi PSMTI-nya ya kita berusaha, saya pribadi untuk mengajak teman-teman untuk menyatukan pikiran, berusaha untuk gimana caranya kita mengembangkan ekonomi kreatif atau kreativitas teman-teman di kalangan pengusaha muda Tionghoa ini. Kita berusaha ajak mereka gimana cara kita nyari duit agar paguyuban ini punya punya kas yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tanpa ada dukungan dana yang cukup, mustahil kita bisa melakukan banyak hal, apalagi kegiatan-kegiatan sosial ini kan. Jadi salah satu terobosan kita yang ngadain festival Cap Gome ini gimana cara kita kelola, kemas kegiatan ini biar di satu sisi kita bisa memberikan hiburan buat warga, semua warga kita, bisa memberikan hiburan buat warga masyarakat Nabire. Terus satu hal lagi mungkin kita bisa memberdayakan UMKM. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan ini pelaku-pelaku dunia usaha di bidang kuliner yang masih mulai belajar atau merangkak untuk dikenal, dan mereka punya produk yang bagus. Nah itu kita lagi usahakan untuk mendorong mereka dengan melalui kegiatan kita ini. Nah memang itu pun nggak gampang, kolek akan cerita nanti. Ujian tantangan kita. Inilah yang sedang berusaha kita kerjakan buat paguyuban ini, buat masyarakat Tionghoa di Nabire. Mungkin seperti itu. Iya, menarik sekali tadi penjelasan dari Ketua PSMTI Kabupaten Nabire, Pak Antoni Wijaya, yang juga merupakan salah satu pengusaha yang ada di Nabire ini. Dan memang namanya paguyuban
sosial Maga Tionghoa di Indonesia di Kabupaten Nabire ini memang ya namanya kerja sosial Pak ya. Jadi memang kerjanya harus saling apa ya, saling membantu, kemudian saling apa ibaratnya satu sama lain harus saling ada koordinasi dan komunikasi yang terbuka sehingga mungkin lebih wadah PSNTI ini mungkin kedepannya lebih maju dan berkembang. Nah, berikut nih kita mau ke Pak Alex nih selaku Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini Pak. Untuk perayaan Cap Gomeh sendiri nanti di Kabupaten Nabire akan dilaksanakan pada tanggal berapa Pak? Tanggal 25 dan 26 April. Jadi kita akan ada 2 hari untuk pelaksanaan perayaan Festival Cap Gomeh. Dan pastinya akan menarik. Ya. Kembali tadi saya menyikapi sedikit pembicaraan tadi, penyampaian dari Pak Anton, tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi pastinya Ya. kita akan memberikan yang terbaik dari acara Cap Gomeh ini supaya saudara-saudara kita yang lain yang sesama dari etnik Tionghoa maupun dari semua kalangan itu bisa ikut terlibat di dalam kegiatan kita. Kita mengenalkan satu budaya. Jadi sesungguhnya ini ada image yang keliru tentang arti Imlek dan Cap Gomeh itu. Mereka pikir itu perayaan agama. Sesungguhnya itu tidak ada kaitan sama sekali. Itu budaya. Ya. Budaya dari masyarakat Tionghoa zaman dahulu kala sampai saat ini itu tetap akan tradisi itu akan tetap dirayakan karena ini pesta. Ya. Ini pesta yang kalau secara etnik ini budaya ya, pesta budaya. Jadi bukan pesta agama ini. Nah, ini ada persepsi keliru dan kita mau luruskan itu sekalian bahwa mari saudara-saudara kita yang belum terlibat di dalam kegiatan kita, saya ingin mengajak saudara-saudara kita ini untuk kita sama-sama. Siapa tahu mereka juga punya potensi, mereka punya talenta-talenta hebat, mau dipromosikan untuk menjadi besar. Mari kita sama-sama, kita saling mendukung, kita saling bisa memberi informasi, memberi komunikasi dan edukasi yang baik sehingga bisa dilirik oleh pemerintah. Dan pastinya kita akan mengundang pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dengan tujuan itu tadi, UMKM. Ada yang UMKM yang dari hanya sekedar home industri saja di rumah, tapi kalau dengan keterlibatan ini orang menjadi kenal, suatu saat dia harus punya tempat jualan yang layak gitu. Jadi kami juga mau merangsang pelaku kuliner ini supaya mereka itu lebih proaktif lagi. Ada banyak potensi, ada banyak ketersediaan bahan-bahan. Mari kita gunakan yang ada ini, bahan-bahan lokal, kearifan lokal ini harus kita manfaatkan. Tuhan sudah sediakan semuanya, tinggal kita saja. Tapi kalau kita bermalas-malas, semuanya tidak akan jadi. Jadi saya kepingin mengajak ini saudara-saudara kita yang lain, mari. Kalau kurang informasi, datang ke sekretariat, kita akan beri penjelasan itu sehingga apa talenta yang dia punya, apalagi di bidang kuliner itu mungkin bisa dipromosikan sekalian. Ya. Luar biasa sekali tadi Pak, penyampaian dari Pak Alex tadi terkait dengan kesiapan dari panitia sendiri, kemudian jumlah personil nanti mungkin akan dilibatkan dalam perayaan Cap Gomeh nanti. Sejauh ini sudah sampai di mana Pak kesiapan dari panitia? Iya, yang tadi kata Pak Anton ini tidak mudah. Ya. Untuk kita membuat untuk perencanaan mengenai tenan booth itu kita ada sekitar 4-5 kali meeting, pertemuan itu. Hanya ukurannya juga menjadi masalah, terus segala hal yang terkait listriknya segala macam. Nah, itu juga menjadi bagian yang kita harus siapkan secara matang. Nah, selain dari itu pastinya hiburan juga kita harus punya mitra, sponsor-sponsor yang siap untuk membackup kita bersama-sama untuk kita laksanakan kegiatan Cap Gomeh ini juga harus benar-benar total gitu. Jadi dia punya totalitas untuk kurang apa sih kalian? Kita bisa bantu. Kami bersyukur ada sponsorship dari lembaga keuangan yang Bank BRI, BNI dan bank-bank lain itu mungkin akan menyusul. Jadi kita punya sponsorship utama itu Bank BRI. Dan di momen yang sama
BRI itu bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan kegiatan mereka. Iya. Undian Simpedes. Yang selalu setiap tahun, satu tahun 2 kali kalau nggak salah itu dilaksanakan. Berarti di perayaan Cap Gomeh nanti ada kolaborasi Pak ya? Ada kolaborasi antara PSMTI kemudian juga dengan Bank BRI ya? Jadi kita apa semua menjadi support, menjadi dukungan untuk kesuksesan kegiatan ini itu kita rangkul langsung. Jadi sekarang udah ada sponsor yang cukup lumayan besar, Pak Gunawan Sumber Baru, Sinar Pagi, Honda itu sudah memberi dukungan ke kita. Karena di dalam salah satu kegiatan yang menghibur tadi itu adalah door prize. Jadi kita itu kan ada barongsai yang oriental semua ya. Ada barongsai, ada pohon uang, ada artis Wang Jia, terus ada drama. Drama ini akan menarik sekali, orang tidak pernah pikir itu. Drama ini bagaimana orang dari Tiongkok itu datang ke tanah Papua. Dan ada juga yang berjodoh di sini, dan ada yang juga langsung membuka usaha. Nah, itu juga nanti kita akan tampilkan di cerita itu di dalam drama itu. Kemudian yang paling akan menjadi magnet atau menjadi daya tarik itu adalah door prize tadi. Tahun lalu door prize utama kita cuma 1 motor. Tahun ini karena begitu seriusnya sponsor jadi 3. Jadi 3 yang mensponsori dan hadiah hiburan lainnya yang banyak gitu. Jadi kita berupaya untuk mengemas ini sehingga masyarakat itu bisa menikmati kegiatan kita Cap Gomeh ini. Dan ini kan akan berkelanjutan terus ini. Dia tidak akan sampai di situ, tapi dia akan panjang. Nah, disitulah kita momentum ini yang kita mau pakai untuk memberi pesan kepada pemerintah daerah, ini loh UMKM yang harus kalian bina. Ada di sini banyak potensi-potensi ini. Suatu saat ini lah potensi yang berhasil ini akan mendatangkan PAD yang besar. Kalau mereka nggak dibina terus PAD-nya mau dari mana? Kita ini pelaku usaha. Usaha ini berbagai bidang ada di dalam sana. Nah, ayo kita berpikir bagaimana pemerintah bisa melirik ini. Nah, itulah yang dari sisi visi kita dari PSMTI membuat kegiatan Cap Gomeh ini untuk bisa mengangkat saudara-saudara kita yang ya dari sisi itu mungkin masih menengah ke kecil gitu. Jadi itu yang kita mau angkat semua. Semoga menjadi perhatian. Kalau yang sudah mandiri nggak masalah, tapi yang kecil-kecil banyak. Dan kita terima kasih ke Ketua PSMTI mau mensponsori menyediakan booth tenan itu untuk khusus OAP. Jadi nanti kita ada makanan tradisional dari Papua. Itu beliau yang sponsor. Jadi ini ada penyediaan makanan khas Papua juga ada. Jadi kita akan kolaborasi baik itu dari sisi hiburan musiknya sampai dengan kuliner dan makanannya, semua itu ada kolaborasi dengan OAP. Iya, luar biasa sekali tadi penyampaian dari Pak Alex selaku Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh ini ya di tahun 2025 ini. Tadi penyampaiannya begitu menarik bahwa di perayaan tahun 2025 ini nanti mungkin banyak keterlibatan masyarakat selain PSMTI juga dari organisasi-organisasi terkait macam orang asli Papua, kemudian tadi masakan-masakannya yang mungkin ada masakan ciri khas Papua, Anda nanti ditampilkan di situ. Dan ini menarik Pak, dan ini mungkin pertama kali kami dengar perayaan Cap Gomeh itu ada makanan. Biasanya kan kita hanya terfokus pada ya kue keranjang, kemudian dan lain sebagainya. Ibaratnya ini salah satu hal yang menarik nanti yang perlu ibaratnya diketahui oleh publik bahwa perayaan Cap Gomeh di Nabire ini juga melibatkan OAP yang ada di dalam perayaan ini. Nah, tentunya dari kesiapan panitia sendiri dari Pak Alex sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kemudian personil-personilnya juga sudah dipersiapkan. Nah, yang menjadi pertanyaan ini Pak Alex, bagaimana peran dari generasi muda Tionghoa yang ada di Nabire ini terkait dengan perayaan Cap Gomeh yang akan berlangsung di bulan April ini? Kira-kira sejauh ini gimana nih? Mungkin dari Pak Alex atau mungkin dengan Pak Antoni juga mungkin bisa anak-anak muda Tionghoa di Nabire ini gimana nih keterlibatannya? Saya sedikit ya, nanti Pak Antoni yang banyak ya. Kira-kira mungkin yang pertama Pak Alex ya, kira-kira gimana nih anak-anak mudanya nih? Jadi itu yang tadi Pak Antoni sampaikan, kita jatuh bangun 2 tahun ini nih totalitas, dedikasi, loyalitas semua kita tuangkan itu untuk
kita dapatkan generasi yang benar-benar mumpuni. Nah itu dasarnya kenapa kita berjibaku dengan ini, mau bikin perayaan, mau bakti sosial. Bakti sosial kemarin sudah kami bagi-bagi sembako ke mama-mama penyapu jalan. Nah, itu juga adalah bagian dari misi sosial kita. Nah, mungkin ke depan ada anjang sana ke panti asuhan, donor darah dan sebagainya, pasti kita akan siapkan untuk itu. Tapi tadi itu terkait generasi muda. Mengajaknya di zaman now yang kata orang Gen Z itu amat sulit. Bagaimana mempengaruhi mereka secara kejiwaan, ini tanggung jawab loh. Kamu ini generasi besok, ini kamu yang pimpin, jadi pimpinan ganti kita. Itu juga ada sense-nya di situ. Susah. Dan itu memang butuh waktu. Butuh waktu, dan dengan cara tadi Pak Tony, kita mengajak, membuat festival, membuat bakti sosial, membuat kegiatan apa saja yang ayo sini kita sama-sama. Nah di sini kan kita drama musikal anak-anak kecil, terus pemain band mulai anak-anak remaja. Itulah kita mulai membentuk karakter itu untuk mereka jadi tanggung jawab terhadap PSMT Club. Jadi itu mungkin dari saya, silakan Pak. Mungkin dari Pak Antoni ini anak-anak ini ketua PSMT ini masalahnya tidak gini. Tentunya mempunyai peran penting dalam arti terkait juga dengan Pak Antoni, mungkin pelestarian budaya Tionghoa. Masalahnya kan di zaman Gen Z saat ini nih, generasi Z ini kan anak-anak muda yang lahir sekarang ini kan udah apa ya Pak ya, mungkin udahlah itu masa orang-orang urusan orang-orang tua lah. Kita ini anak muda ikut-ikut aja, apalagi tentang pelestarian budaya Tionghoa. Nah ini agak tantangannya luar biasa memang kalau menurut kita perhatikan. Tapi kalau dari Pak Antoni sendiri melihat anak-anak muda Tionghoa yang ada di Nabire ini seperti apa dengan melestarikan budaya Tionghoa yang akan mungkin berlanjut dan mereka yang akan melanjutkan ke generasi ini? Ya, jadi kalau kita bicara tradisi, bicara budaya, itu kan identik dengan apa? Sesuatu yang ketinggalan zaman, yang sudah lewat, terus kolot, kan gitu. Itu identik dengan hal seperti itu kan. Nah, untuk membangkitkan semangat kalangan muda ini tentu kita harus, yang tua ini harus memberikan contoh. Kita harus selalu di depan, mau tidak mau, terus memberikan kesempatan, mengajak mereka untuk terlibat, memberikan kesempatan dengan cara mereka. Jadi untuk mereka terlibat dengan caranya mereka. Jadi kita sih mungkin cukup appreciate lah, maksudnya dengan kalangan muda, pengusaha muda Tionghoa di Nabire di tahun kedua dan pelaksanaan festival Cap Gome yang kedua ini sudah mulai terlihat sangat antusias, karena kita butuh tenaga yang muda, butuh pemikiran inovatif yang dari kalangan muda ini, butuh kreativitas para pemuda-pemuda Tionghoa ini untuk bisa mulai menjadi mitra kita ke depan. Karena kan nggak mungkin kita akan terus bercokol di kepengurusan itu. Karena kalau sampai terjadi kita pengurus ini bertahan sampai berapa periode, artinya kita gagal melakukan regenerasi. Ini jadi tugas berat kita. Dan makanya kita selalu berusaha melibatkan kalangan muda. Nah, kalau yang dari anak-anak kita yang mulai kita libatkan di kegiatan-kegiatan di ngisi acara, terus untuk ikut jadi volunteer ini untuk membantu di kegiatan nanti, biar mereka bisa melihat apa yang kita lakukan ini kan murni buat untuk kepentingan komunitas ini, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, terkait kegiatan ini kan butuh anggaran. Ini hal yang paling berat yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk mendapatkan anggaran yang cukup untuk menggelontorkan kegiatan yang besar. Itu tidak gampang. Makanya memang sampai tahun kedua ini kita masih banyak butuh totalitas.
harus banyak yang kita korbankan secara material maupun apa namanya waktu. Ini mempersiapkan event ini nggak, kita tiap minggu itu pasti rapat. Kita harus luangkan waktu kita untuk rapat. Teman-teman usaha dana harus keliling ini. Ada yang nyari sponsor, ada yang jual kupon kupon door prize, ada yang jual booth ke tenan-tenannya itu yang menawarkan booth-booth itu diisi. Nah, karena terkait dana, sebenarnya harapan kita nyiapin sebuah booth untuk dipakai berjualan itu kan butuh biaya. Benar. Butuh anggaran untuk mempersiapkan itu. Harapan kita bisa menyiapkan itu secara gratis. Nah, kita berusaha menunjukkan ini ke pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, agar suatu saat pemerintah daerah bisa menjadi mitra kita untuk menyelenggarakan ini, dan ini menjadi harapan kita, ini menjadi event rutin ini daerah gitu, yang setiap tahun pasti akan diselenggarakan. Jadi bukan lagi eventnya PSMTI, nanti kita berharap ini menjadi eventnya Kabupaten Nabire ataupun menjadi eventnya Provinsi Papua Tengah untuk ke depan. Ini memang tidak gampang, dan ini banyak juga mungkin yang berpikir kita ini terlalu idealis, mungkin terlalu sok mau menampilkan diri. Sebenarnya nggak itu juga. Sesuatu yang besar itu memang harus muncul dari ide-ide gila, dari orang-orang gila yang siap untuk mengawal itu sampai itu menjadi nyata adanya gitu. Dan tambahan mungkin di tahun pertama kita tema kita itu memperkenalkan salah satu budaya Tionghoa itu yang namanya Cap Gome ini loh. Nah, di tahun kedua kita melihat keberadaan warga Tionghoa di Papua ini nggak terlepas dari proses asimilasi. Jadi ada percampuran budaya Tionghoa asli dengan budaya Papua. Itu terjadi karena apa? Ada pernikahan, perkawinan antara orang Tionghoa asli yang datang dari daratan Cina ke Papua, terus ketemu dengan dengan masyarakat asli Papua. Akhirnya muncullah saudara-saudara kita yang kita kenal dengan Prancis, istilah peranakan dinasti. Alex ini dari Bintuni, ada yang dari Kokas dan sebagainya. Ini yang berusaha kita munculkan di tahun kedua ini. Kita mau menunjukkan asal muasal ini Tionghoa di Papua itu dari orang-orang ini loh, dari proses asimilasi ini. Seperti kita, ya saya harus mengakui saya pendatang. Saya datang ke Nabire tahun 2000, saya harus mengakui saya pendatang. Nah, ada satu isu besar di sini. Warga peranakan Tionghoa Papua selama ini menganggap ini Tionghoa pengusaha yang dari Makassar, dari Medan, yang sekarang ada di Nabire, menganggap mereka ini kalau kita ini pendatang ini kalangan eksklusif. Itu orang-orang kaya semua. Jadi ada gap antara Tionghoa peranakan ini
dengan yang lain. Gap ini yang berusaha kita pelan-pelan kita kikis gitu dengan membuka diri, terus dengan mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam lingkup PSMTI agar semua merasa menjadi bagian dari PSMTI. Ini pun tidak kalah pentingnya yang harus kita kerjakan biar jarak ini bisa kita hilangkan. Iya, benar. Tidak ada lagi rasa sungkan, tidak ada lagi malu gini kan kita pada dasar kita sama-sama Tionghoa kan. Ya. Itu yang jadi penekanan kita di tahun kedua ini. Nah, salah satu caranya kita melibatkan anak muda Papua yang punya kemampuan di bidang tarik suara, terus di drama yang tadi Pak Alex sampaikan, drama musikal itu sengaja dimunculkan oleh ini kalangan muda kita ini dengan ide mereka keluar gimana caranya untuk menunjukkan ini loh ada proses asimilasi. Keberadaan Tionghoa itu kita nggak bisa lepaskan dari saudara-saudara kita yang Papua. Nah, kita berusaha menampilkan ini loh, kita dari tahun kemarin kita jaring ini anak-anak muda yang punya suara bagus, punya penampilan bagus, kita tampilkan mereka, kita latih mereka, kita kasih kesempatan mereka untuk berkembang. Ada anak muda Papua yang punya kemampuan dalam public speaking, kita arahkan mereka untuk menjadi MC. Dan selalu kita dorong mereka untuk maju. Nah, terus kayak tadi sempat Pak Alex sampaikan, kita memberi kesempatan ke UMKM dari anak muda Papua asli. Kalian tak siapkan hidangan-hidangan khas Papua. Kalian kemas. Kalian coba bikin sampel-sampel, nanti kita akan menilai apa yang kurang. Sudah layak belum untuk dijual. Kita kasih kalian booth untuk kalian jualan. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang notabene memang sudah seharusnya kita ikut mengalahkan dan membina mereka. Mungkin itu satu isu penting ya, makanya yang berusaha kita kerjakan agar ya itu keberadaan kita ini tidak terkesan lagi eksklusif, terus terkesan menjauhkan diri dari masyarakat Papua dan sebagainya. Tapi dengan cara kita, karena kita orang Tionghoa adalah pedagang, kita akan belajar mereka bagaimana caranya untuk berdagang, bagaimana caranya untuk berbisnis. Terus mengemas sebuah event kan butuh banyak tenaga ini kan, stage manager, butuh MC, banyak sekali dibutuhkan tenaga, dan kita lagi melatih mereka yang memang punya will untuk itu, punya kemampuan dan punya mental yang baik untuk diarahkan agar ke depan mereka pasti akan terbentuk gitu. Kita yang melakukan seleksi itu. Jadi nggak juga semua kita libatkan, tapi kita proses seleksi. Mungkin seperti itu sih, Pak. Ya. Waduh, luar biasa sekali nih penyampaian dari Pak Antoni Wijaya ini. Maksudnya ini tugas ini berat nih Pak ya. Berat. PSMT ini tugasnya berat nih, gak gampang gitu. Apalagi generasi muda. Wah, ini tadi kita ngobrol-ngobrol. Nah itu ya, memang salah satu organisasi, salah satu tantangannya mungkin itu Pak ya. Mungkin kita berharap untuk kedepannya di PSMT ini lebih cepat berkembang, kemudian regenerasi juga tetap ikut terlibat di dalam tanpa membeda-bedakan suku, mungkin dari turunan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita masuk dalam PSMT ini semuanya dirangkul dan tanpa membedakan status sosial yang ada. Jadi gap itu untuk tahun ini kita hapus, nggak boleh ada terjadi lagi sampai ke depan. Sehingga mungkin ya itu yang tadi dikatakan oleh Pak Antoni. Menarik itu Pak.
Ini salah satu contohnya ini macam Pak Alex Manibui ini. Ini kalau kita lihat dari marganya Alex Manibui itu orang udah tahu itu orang Papua. Tapi ternyata tidak, wah ternyata mereka punya turunan Tionghoa. Nah, inilah mungkin ini yang mungkin tadi yang menarik disampaikan oleh Pak Antoni tadi. Kemudian Pak Alex selaku ketua panitia nih, seperti apa yang disampaikan tadi Pak Antoni, kira-kira harapan besar Pak Alex terkait perayaan Cap Gome nanti akan dilaksanakan di bulan April ini kepada seluruh warga masyarakat Nabire, khususnya warga Tionghoa yang ada di Nabire, dan juga kepada pemerintah daerah. Seperti apa harapannya Pak Alex? Iya, terima kasih. Jadi terkait pembicaraan tadi bahwa kita ini lagi membangun brand image yang besar untuk menarik perhatian kita punya generasi, khususnya generasi Tionghoa. Dengan membuat event-event yang bisa melibatkan warga masyarakat seluruh Nabire, kita berharap itu ada penyatuan persepsi dari semua orang bahwa kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini terbuka untuk umum dan tidak ada gap, tidak ada pemisahan apapun. Tapi mari, itu adalah satu pesan rangkulan kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini satu. Nah, kalau kita tidak bahu-membahu, kita tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Tapi ketika kita mulai bersama-sama membangun itu, semuanya akan sukses. Nah, kita mulailah dari kita yang kecil dulu. PSMT kita ngajak seluruh warga Tionghoa yang ada di Nabire, mari kita membangun satu kekuatan, satu potensi kita yang ada ini, kita mau tunjukkan bahwa kita ini bisa. Dan juga bisa menulari apa yang kita punya kepada masyarakat lain, masyarakat umum, sehingga kita juga bermanfaat untuk masyarakat umum gitu. Jadi apa yang kita lakukan pasti masyarakat bisa merasakan hasilnya dari kami. Jadi kita harapan besar kita adalah mari kita bersama-sama untuk bisa membangun, terutama bangun daerah ini dengan cara kita mulai dari kecil-kecil, kemudian kumpul-kumpul dan akan menjadi besar. Iya, luar biasa. Untuk perayaan tahun ini ada temanya Pak, nanti untuk di Cap Gome tahun 2000, temanya apa ya kira-kira? Saya pun tidak hafal. Ya. Temanya itu bagus sekali. Bagus ya. Jadi bagus. Itu menceritakan terkait dengan ada kaitannya dengan ini juga ya Pak ya? Sama budaya ya? Iya, terkait. Dan itu maknanya itu luar biasa, 4, 1, 2, 3, 4 kata. Iya. Tapi maknanya luar biasa nanti. Ya sabar, saya buka dulu. Ini kita pun kadang kayak enggak untuk itu tuh agak susah karena memang muatannya berat sekali itu tema itu. Waduh, menjalin apa ya tadi ya, bersama ada Pak. Jadi itu tema kita, mohon maaf kita sendiri tidak bisa menghafal itu. Tapi karena saking sibuknya Pak menyiapkan perayaan ini tidak gampang loh. Iya, saya lihat tadi dari raut wajah bapak-bapak berdua ini, wah ini sedang lagi ini nih, lagi berpikir matang gimana nih mensukseskan ini. Kemudian yang selanjutnya dari macam Pak Antoni tadi, bagaimana mempersatukan warga Tionghoa di SNTI ini memang agak sulit Pak. Kita aja tuh, lingkup itu aja susah. Apalagi kita mau yang agak besar. Karena ini kan itu tadi ada bagian yang ada yang merasa itu eksklusif, ada yang merasa ini kami di kalangan bawah, jadi kami tidak pantas ke sana. Itu yang mau kita kikis, kita mau hapus itu, bahwa itu tidak ada. Kita ini manusia sama, cuma beda di nasib saja. Jadi rasanya kalau kita tidak merubah itu kebiasaan itu, maka kita akan menjadi itu saja terus. Paling tidak kita datang bertanya kepada yang Bapak sukses, jadi pengusaha sukses. Kenapa sampai Bapak bisa sukses seperti ini? Nah, tularilah itu pada yang tanya itu. Jadi kita juga harus bisa berbagi dalam hal untuk memberi semangat. Support. Kan tidak melulu harus uang, tapi semangat dulu. Punya semangat, punya ini sendiri, saya rasa itu jauh lebih kuat daripada hanya kasih uang, bikin ini ya. Setelah itu habis gitu. Nah itu yang kami mau tanamkan itu, bahwa kail itu lebih penting daripada ikannya. Sehingga ini kekuatannya kita untuk kita bisa melakukan perjalanan hidup yang panjang dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan untuk bisa menjadi orang besar. Dan itu orang-orang besar yang sekarang itu dulu itu pasti orang kecil, yakin.
Nah itulah yang nanti kita mau belajar teladan itu. Saya ingin semua itu jangan merasa risih, mau ke sini aduh sungkan. Tidak, datang bertanya, pasti akan ada jawabannya. Ini terpaksa kita tanya di grup dulu nih. Jadi kita ngobrol lagi nih Pak Alex. Nah, untuk kesiapan sendiri dari panitia tadi sudah dijelaskan. Mungkin ya kalau kita katakan mungkin sekarang sudah sekitar 50% ada Pak ya untuk persiapan panitia. Iya. Kemudian nanti akan dilaksanakan di bulan April mendatang. Iya. Nah, tadi Pak Alex sudah mengatakan bahwa persiapan panitia itu sudah disiapkan dan mungkin sudah berjalan sekitar 50% dan mungkin bisa melibatkan semua stakeholder yang ada termasuk generasi-generasi muda Tionghoa yang ada di Kabupaten Nabire ini Pak. Nah mungkin dari Pak Alex sendiri tentunya di tema setiap tahun itu pasti temanya berbeda-beda. Nah mungkin untuk tahun ini kira-kira tema daripada Cap Gomeh tahun 2025 ini temanya seperti apa Pak Alex? Tema kita ini cinta kasih dalam tradisi, harmoni dalam kebersamaan. Cinta kasih dalam tradisi, harmoni dalam kebersamaan, ini bikin kami dua ini tidak bisa ingat barang ini. Iya. Jadi berarti itu sekali maknanya. Sebuah kata dan maknanya luar biasa Pak ya. Ya, cinta kasih dalam tradisi, harmoni dalam kebersamaan. Harmoni dalam kebersamaan. Berarti di sini ada satu ajakan khusus kepada warga-warga Tionghoa dan turunan Tionghoa yang ada di Nabire untuk mari kita bersama-sama untuk bisa mensukseskan perayaan ini, kemudian organisasi ini kita lebih kembangkan lagi ke depannya. Ya terima kasih banyak Pak Alex atas penjelasannya selaku Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh. Nah yang terakhir nih saya minta statement closing dari Pak Anthony Wijaya selaku Ketua PSMTI. Mungkin yang terakhir yang ingin saya katakan harapan Bapak kepada warga masyarakat Nabire, kemudian mungkin pemerintah daerah seperti apa, dan yang terakhir mungkin harapan kepada keterlibatan anak-anak muda Tionghoa Nabire ini supaya PSMT ini lebih cepat berkembang dan lebih baik. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini pasti nih pertanyaannya karena kita pun sedang berusaha mengemas ini Festival Cap Gomeh ini menjadi sebuah konsep dagang atau konsep bisnis yang bisa kita jual. Jadi agar ini bisa menjadi wadah bagi paguyuban untuk mendapat income, mendapat pemasukan agar bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Artinya kami harus mengemas kegiatan Festival Cap Gomeh ini menjadi sebuah bisnis. Jadi konsep bisnis yang akan kita jual, kita akan tawarkan ke semua masyarakat Kota Nabire, semua pelaku dunia usaha di Kota Nabire, pelaku bisnis, perbankan dan sebagainya, agar mereka bisa melihat benefit yang akan mereka terima dengan bergabung dalam kegiatan ini, dalam festival ini. Nah itu sudah dilihat, sudah dilirik dan sudah ditangkap oleh Bank BRI. Jadi mereka sudah melihat benefit kalau bergabung dalam kegiatan kita, apa yang mereka akan dapatkan. Feedbacknya apa? Nah betul. Jadi daripada mereka harus menyiapkan sebuah event, harus memproduksi sendiri untuk kebutuhan mereka, mendingan mereka bergabung ke kita, semua sudah tersedia. Tinggal mengalokasikan dana biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh yang mereka keluarkan. Kalau mereka produksi sendiri, tinggal dialokasikan ke kita. Kita yang akan mengemas, kita akan menyiapkan, tinggal terima jadi. Ini yang sedang kita kemas dan ini harus terjadi kesinambungan setiap tahun, harus bisa kita selenggarakan. Ini sebagai PR kita dan kita akan semakin tahun akan ide-ide kreatif itu akan semakin membesar dan kita harapkan nanti mitra kita bukan cuma Bank BRI atau bank-bank yang lain,
tapi pemerintah Ya. daerah, kabupaten maupun provinsi. Dan kita yakini pada saat itu festival ini akan menjadi festival yang sangat besar. Itu harapan kami. Mudah-mudahan semesta pun mendukung ini rencana ini, agar ini bisa kita titipkan nanti ke penerus kita nanti. Iya. Nah, terus terkait dengan warga kita sendiri, pengusaha-pengusaha warga Tionghoa di Nabire itu semuanya adalah orang-orang yang punya pemikiran brilian. Mereka punya semangat yang hebat, punya tekad yang hebat, daya juang yang hebat, tidak diragukan lagi. Nah, sekarang ini kita cuma berusaha bagaimana untuk menggugah semua untuk punya rasa peduli. Di sini kata kuncinya cuma peduli. Kalau semakin banyak ini warga kita yang memiliki semangat ini dan punya rasa peduli yang tinggi, maka bisa diyakinkan cita-cita besar kita itu pasti akan bisa kita wujudkan. Luar biasa. Jadi saya sih secara pribadi berharap akan muncul lebih banyak ini warga kita yang peduli. Dengan banyaknya yang peduli artinya mereka pun akan siap untuk bekerja bersama-sama untuk menyelenggarakan hal besar ini setiap tahun. Ya. Berarti kita di PSMT ini hanya butuh kepedulian ya dari semua anggota, kemudian karena anak-anak. Ada kata sosial di sini. Nah, sosial itu peduli. Iya. Peduli ke siapa? Ke sesama. Karena pengurus nggak digaji Pak ya? Tidak ada. Pengurus kan digaji Pak, jadi ya ini memang betul Pak apa yang tadi Pak Antoni katakan bahwa ya kita kerja sosial. Berarti kalau kita kerja sosial ya berarti marilah kita satukan hati kita ya untuk kerja sosial kita dan untuk masa depan kita dan untuk generasi selanjutnya. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Ya. Energi ini akan mengalir sendiri dengan contoh, dengan bukti nyata. Ya. Jadi dengan bukti nyata kita sendiri berusaha masing-masing pengurus ini memberikan contoh ke rekan-rekan yang lain. Energi ini akan mengalir, merambat makin besar. Itu yang saya pribadi sangat yakini teori energi ini. Kalau saya menyebutnya teori energi. Energi ini akan merambat, ya akan semakin banyak mempengaruhi warga-warga kita untuk berjalan bersama-sama kita mengawal festival Cap Gomeh ini ke depan. Itu yang saya yakini karena sudah terbukti 2 tahun itu mulai kelihatan. Nah, demikian Pak. Iya, terima kasih banyak nih kita cerita-cerita tadi Pak Antoni, Pak Alex, luar biasa. Nggak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan perayaan Cap Gomeh di tahun 2025 ini akan berlangsung sukses Pak. Amin. Dan melibatkan banyak pihak, kemudian pemerintah, kemudian masyarakat. Dan di sanalah tadi yang Pak Antoni sampaikan bahwa nanti disitulah terlihat bagaimana arah dan tujuan daripada perayaan ini sehingga kedepannya pemerintah juga bisa melirik hal ini. Bahkan mungkin kedepannya harapan daripada PSMT sendiri ini dijadikan perayaan yang memang perayaan terus-menerus dan dilaksanakan juga oleh pemerintah. Bukan hanya PSMT tetapi peran pemerintah juga harus punya peran di situ dalam perayaan Cap Gomeh ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak di studio kami. Salam buat keluarga. Demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Ketua PSMTI Nabire, Pak Antoni Wijaya, dan juga Ketua Panitia Perayaan Cap Gomeh tahun 2025, Bapak Alex Manibui. Semoga perayaan Cap Gomeh di tahun 2025 ini akan berlangsung meriah dan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire ini, di Provinsi Papua Tengah ini akan terhibur dengan perayaan-perayaan yang akan dilaksanakan dalam Festival Cap Gomeh mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.